Kejutan untuk DPR RI dari Sumsel 1. Pesohor dan politisi kawakan terjungkal. Sahabat Rumba, diperkirakan lebih dari separuh wajah baru akan mewarnai gedung Senayan DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1. Kalau tidak ada perubahan yang luar biasa, alias kalau perubahan pertambahan pengumpulan suara berimbang sampai semua tuntas dalam penghitungan suara, maka 5 petahana yang terbilang kuat akan gagal menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil 1 Sumsel. Inilah gambaran mengacu ke real count pertanggal 17 Februari 2024 jam 19.30 menit 00 detik dari pengumpulan suara 6.096 TPS dari total 11.780 TPS atau setara 51,75%. Sumsel 1 yang meliputi Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musirawas, Musirawas Utara, Kota Lubuk Linggau, Kota Palembang, tidak hanya menghadang beberapa petahana yang terbilang politisi ternama. Ternyata dapil ini juga tidak mampu menjadi debut bagi Hajah R.A. Anita Nuringhati SHMH, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan sekarang, yang tidak mampu merebut salah satu kursi dari 2 kemungkinan kursi yang diraih Partai Golkar. Ia bertengger di posisi ketiga dengan raihan suara 21.209. Begitu juga dengan Antoni Yuzar, juga berada di posisi ketiga dengan meraup suara 9.286 dari Partai PKB yang diperkirakan meraih 1 kursi. Begitu juga politisi dari PKS, Dr. Andes Haji Muhammad Iqbal Romji, mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Sumsel 2, mencoba berjuang lewat Sumsel 1 kali ini. Diperkirakan tidak mampu melenggang ke Senayan karena partainya diperkirakan tak mampu meraih kursi. Begitu juga pesohor yang sudah tidak asing lagi namanya di Sumatera Selatan, bahkan di jagat entertain Nusantara ini, Helmi Yahya, diprediksi gagal ke Senayan karena kendaraannya Partai Solidaritas Indonesia diperkirakan tidak mampu meraih parlemen threshold. Kemudian petahana dari daerah pemilihan Sumsel 1 yang diperkirakan tidak bisa lagi menyuarakan aspirasi masyarakat di gedung parlemen antara lain Insinyur Haji Edi Santana Putra MT dari Partai Gerindra yang hanya berada di peringkat ketiga dengan raihan 12.937. Kemudian Dr. Rizky Aprilia dari PDIP yang hanya meraih 16.250. Hajah Siti Nuriska Putri Jaya SH dari Partai Gerindra dengan suara 16.149. Begitu juga dengan Haji Mustafa Kamal SS yang meraih 10.862 dari PKS dan Insinyur Haji Ishak Meki MM dari Partai Demokrat dengan suara 19.957. Bahkan PKS dan Demokrat diperkirakan tidak mampu menempatkan wakilnya di DPR RI pada periode ini dari Sumsel 1. Dengan menggunakan penghitungan metode Sainlegi seperti pada pemilu 2019 lalu, maka perkiraan calon legislatif yang melenggang ke gedung kura-kura di Jakarta dari Sumsel 1 antara lain, kursi pertama diraih oleh Golkar dan diperkirakan jatuh kepada Dr. Andes Kahar Mujakar yang meraup suara 70.068, caleg nomor 1. Yang bersangkutan adalah petahana 4 periode berturut-turut dan bila nanti sudah dilantik, kali ini menjadi periode yang kelima. Kursi kedua direbut oleh Nasdem dan diperkirakan jatuh kepada Pauji Amro yang meraup suara 87.460, caleg nomor 1, petahana. Kursi yang ketiga diraih oleh Gerindra dan kemungkinan diduduki oleh Hajah Kartika Sandra Desi yang meraup 36.460 suara, caleg nomor 1. Desi merupakan debutan Partai Gerindra yang selama ini sudah 2 periode sebagai anggota DPRD Provinsi dan sekarang masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD
Provinsi Sumatera Selatan. Kursi keempat diraih oleh PDIP yang kemungkinan akan diduduki oleh Julian Gunhar SHMH dengan suara 24.274, caleg nomor 1, merupakan debutan pindah dapil. Sekarang Julian Gunhar sudah 2 periode menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sumsel 2. Kursi kelima diraih oleh PKB dengan menempatkan Haji SN Pranaputra Sohe dengan suara 34.378, caleg nomor 1, merupakan debutan yang sebelumnya adalah mantan wali kota Lubuk Linggau 2 periode. Kursi keenam kembali kepada Golkar, yang merupakan kursi kedua. Ini akan diduduki oleh Yuda Novanza Utama, yang menjadi peringkat kedua di partainya dengan suara raihan 40.953, caleg nomor 4. Debutan yang dikenal sebagai Ketua Karang Taruna Sumatera Selatan. Sekarang dia merupakan Ketua Departemen Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Sumatera II. Kursi yang ketujuh diraih oleh PAN dan akan diduduki oleh Haji Ahmad Hafiz Thohir ST yang meraup suara 16.004, caleg nomor 1. Dia merupakan petahana 2 periode. Kursi ke-8 kembali diraih oleh Nasdem. Kursi kedua bagi Nasdem ini akan jatuh kepada Muhammad Yasser SE, debutan politisi yang sebelumnya anggota DPRD Provinsi dari Partai Amanat Nasional dan berganti perahu ke Partai Nasdem untuk kali ini. Muhammad Yasser adalah menantu mantan Gubernur Sumsel, Herman Deru. Yasser, caleg Nasdem nomor urut 5, bercokol di peringkat kedua dengan raihan suara 22.347. Bisa saja komposisi ini berubah apabila proporsi sisa suara yang akan masuk ke partai masing-masing dan juga ke para calon legislatif terjadi pergerakan ekstrim. Dan menjadi catatan penting lagi bahwa partai dan nama yang disebutkan baru berupa perkiraan berdasarkan real count Des KPU per tanggal 17 Februari 2024 jam 19.30 WIB. Dari pengumpulan suara 6.096 dari total 11.780 TPS setara 51,75%. Ini adalah gambaran sampai keluar pengumuman resmi KPU akhir bulan Maret mendatang. Semangat selalu, salam Rumba.